pemimpin kita semua. Kali ini kita coba membuat suatu konten yang berjudul Mudik, Mudik, dan Mudik. Pilek deh, minta maaf, pilek ini bukan corona loh ya, cuma lagi ndak fit badan karena sudah juga tes ya kan, negatif bukan positif. Oke. Kali ini kita coba bicarakan atau angkat topik di channel ini tentang mudik. Melihat sekarang yang terjadi, mudik dan mudik itu aturannya luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dulu sebelum terakhir ini yang itu dilarang, dulu kan ada kebijakan, sekarang direvisi lagi, dilarang betul-betul mudik, sampai minta maaf saya sebut sebagai instansi kan, kok sampai TNI Polri diturunkan. Oke, diturunkan boleh, tapi tolonglah berikanlah mereka pemahaman yang bagus masyarakat. Dan saya rasa masyarakat itu sangat mudah mengikuti aturan. Tapinya ada. Pemerintah jangan selalu melanggar aturan. Kalian yang buat, kalian juga yang langgar. Salah satu contoh nih, kita bilang lagi contohnya, kenapa kita berbicara sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi. Dana bansos turun dananya karena apa? Covid dan Covid. Tapi apa? Dana bansos juga kalian sunat, kalian malingin, kalian ambil. Ingat itu, para penguasa, para pemimpin. Jangan selalu membuat aturan, tapi kalian juga yang melanggar. Jangan masyarakat biasa yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan aspirasinya, mengeluarkan undang-undangnya, kalian jerat hukuman dengan pelanggaran undang-undang ITE. Ujaran kebencian, provokatif, adalah apa? Mereka sayang sama kalian. Kok kalian tidak sadar sih? Ini juga teguran buat anggota dewan. Tolonglah kalian bersuara. Ingat ya, anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukan Dewan Perwakilan Presiden atau Dewan Perwakilan para penguasa, bukan. Ingat, DPRD Provinsi, DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, ya kan? DPRD Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. Berarti bukan dewan dari pemimpin, dewan dari penguasa. Harusnya kalian bersuara. Jangan kalian, masyarakatmu sudah berteriak, mengeluarkan pendapatnya. Begitu masyarakatmu diciduk, ditangkap, gimana kamu diam juga. Harusnya kalian bela lah. Kacau nih. Tapi kadang juga sih, kita menyuarakan kadang, takutnya apa? Kita berbicara sekarang itu ngomongnya harus betul-betul dipoles, dipikirkan. Takutnya kepleset aja, habis kita. Tapi para politikus sampai-sampai di media berargumentasi, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata mungkin yang tidak semuanya masyarakat itu dukung. Nggak diapa-apain, bebas. Karena kenapa? Memang mereka suara rakyat. Harusnya masyarakat, anggota dewan itu yang melirik, ya kan? Jangan, kasihan loh masyarakatmu. Khususnya juga buat Bapak Presidenku,
Bapak Presidenmu, Bapak Presiden kita semua, pemimpin kita semua, Presiden Republik Indonesia, pemimpin Republik Indonesia. Tolong Pak, Bapak loh, selaku penguasa di negeri ini, selaku pemimpin di negeri ini, ada aturan-aturan Pak, tolong Pak. Atau kebijakan tolong simak baik-baik, kaji ulang baik-baik Pak. Apakah itu buat seluruh rakyat Indonesia atau buat satu kelompok Pak? Contoh Pak, aturan mudik diperketat Pak. Padahal Pak, Bapak ingat, harus mudik melonjak itu cuma ada mungkin beberapa hari begitu, mungkin bagi umat muslim paling itu 2 tahun sekali, Idul Fitri 2 kali setahun dan Idul Adha. Mungkin saudara-saudaraku yang non muslim mudiknya dia pada saat Natal dan Tahun Baru, itu kan enggak tiap hari Pak, begitu. Nah ini mungkin ini yang digaris bawain ya. Di tengah larangan mudik, puluhan warga negara Cina kembali tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis sore. 46 orang WNA asal Cina ini diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari di sejumlah hotel. Warga negara asing asal Cina yang baru saja tiba menjalani pemeriksaan di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Ada 47 orang penumpang pesawat Xiamen Air 855 dari kota Fuzhou, Fujian, Cina. 46 diantaranya warga negara Cina berpakaian hazmat dan 1 orang warga negara Indonesia. Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, WNA asal Cina ini wajib menjalani prosedur seperti mengisi dokumen Health Alert Card, pemeriksaan suhu tubuh. WNA asal Cina ini juga harus menunjukkan dokumen kesehatan hasil negatif PCR COVID-19 dari negara asal sebelum meninggalkan area bandara untuk dikarantina selama 5 hari ke depan. TKA, tenaga kerja asing, turis-turis masih dibiarkan masuk Pak. Mana Pak? Bapak loh, bukan presiden tenaga kerja asing Pak, bukan. Tapi presiden seluruh warga negara Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Yang begitu sebenarnya Pak, itu yang membuat virus Pak, masuk virus Pak. Apalagi tenaga Cina, asing dan asing masuk di sini. Kacau, kadang kesal, asli kadang kesal. Tapi ya, apa daya. Kami, saya pribadi sebagai masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa. Tolong Pak, bapak-bapakku juga, saudara-saudaraku juga, dari kepolisian, Polri, dan dari TNI, Bapak menjaga suatu perbatasan Pak, tolong Pak. Ini tolong loh Pak ya, kasihlah pemahaman Pak, para pemudik Pak. Mereka bisa Pak, asli mereka mendengar Pak. Contoh saya pribadi Pak, nggak mudik Pak, nggak gimana, kenapa? Mematuhi kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah. Tapi tolong juga, ya kan, jangan selalu membuat peraturan, kebijakan, tapi kalian sendiri yang melanggar. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, baik itu di TNI maupun Polri, jika menjaga di suatu perbatasan daerah-daerah Pak, kasihlah pemahaman ke warga Pak yang baik Pak. Kalau memang peraturan Pak dibuat Pak, semua tanpa terkecuali Pak. Minta maaf Pak ya, ini masukan Pak. Jangan sampai masyarakat, ya kita lihatlah sekarang mungkin di media sosial, sampai-sampai ada membuat suatu berita yang aneh, ya kan, sampai-sampai bilangnya turunkan mobil perang lah, mobil tank lah, panser lah, tapi kan itu kan mungkin hoax atau berita mungkin bertepatan kali ya, pas harus mudik dengan mungkin bahwa Pak, saudara-saudaraku TNI mau latihan, itu mungkin mereka lihat ya kan, karena kenapa? Masyarakat mungkin Pak muyak Pak, muyak, asli muyak,
Saya pribadi lah kadang ya Pak memikir Pak. Padahal kalian semua loh, pemimpin kami, bapak-bapak kami. Dan ingat, para penegak hukum, khususnya buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di TNI dan Polri, ingat, kalian semua itu adalah penegak hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan penegak hukum bagi penguasa atau bagi politikus. Ingat itu. Ingat. Saya belum pernah lihat, entahlah kalau saya mungkin tidak lihat loh ya, ada pelanggaran yang dibuat itu oleh dari baik itu ASN, politikus, atau dalam pemerintahan yang maling uang rakyat, maling uang negara, ditangkap, diciduk, dihajar, dipukul, ditendang. Belum ada. Tapi kok rakyat biasa digitukan, Pak. Ingat loh ya, bapak-bapakku semua, kalian adalah penegak hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan penegak hukum bagi para pemimpin atau bagi para sekelompok. Kacau. Kalian juga jangan mau dibenturkan sama rakyatmu. Ingat. Apalagi minta maaf, saya kritik selaku jabatan buat Bapak Kapolri. Bapak itu Bapak Kapolri Republik Indonesia. Bukan Bapak Kapolri buat penguasa atau buat sekelompok orang, Pak. Mana janji Pak Sigit? Minta maaf Pak, saya nagih janji Bapak waktu fit and proper test di DPR Pak, bahwa tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, semua rata. Pingin saya lihat Pak, pingin bukti Pak. Kan bangga juga Bapak, bangga juga di sekeliling Bapak, bangga juga keluarga Bapak, dan bangga juga seluruh warga Republik Indonesia jika Bapak membuat suatu gebrakan atau kena gebrakan atau kenang-kenangan jika saat Bapak tidak menjabat lagi. Ada kenang-kenangan waktu mantap waktu Pak Sigit jadi Kapolri, betul-betul diterapkan peraturan tanpa terkecuali, baik itu politikus, pemimpin, jika melanggar selesaikan Pak. Jangan mereka diciduk, ditutup mukanya, ya kan, dalam arti kata membelakangin layar pada saat media-media ingin menyorotin atau memvideokan, cuman di belakangnya aja KPK. Munculkan mukanya Pak, kalau perlu Pak diseret Pak. Ini sudah bilang ini maling rakyat, maling uang rakyat, maling uang negara itu Pak. Sekali-sekali Pak, buat sensasi Pak. Biar terkenang bahwa Jenderal Sigit pas waktu Kapolri, mantap. Karena minta maaf Pak, saya pribadi mengakuin jejak digital Bapak mantap. Tapi tolong buktikan lagi Pak. Biar ada kenang-kenangan Bapak. Biar ada suatu kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Sigit memimpin betul-betul mantap, ya kan? Jangan Pak, Bapak juga jangan melihat segelintir orang aja yang ditangkap Pak. Tapi kalau bisa Pak, seluruh rakyat Indonesia jika bersalah fatal Pak, selesaikan Pak, ya kan? Selesaikan tanpa terkecuali. Nah, ini juga mungkin bagi pemimpin TNI, khususnya buat panglimaku tercinta, panglimamu, panglima kita semua, panglima TNI, Bapak Jenderal Hadi. Tolong Pak, tolong Bapak itu pertahanan negara Pak,
bukan Bapak, bukan masyarakat ini musuh Bapak. Dalam arti kata, tolong juga tegur Pak, atau beri peringatan keras kalau perlu Pak, bagi oknum-oknum TNI yang yang membuat tidak senonoh atau tidak layaknya lah menghantam masyarakat atau gimana. Tapi saya rasa selama ini TNI mantap. Cuman ada sedikit kritikan buat Polri nih. Kenapa mindsetnya masyarakat bahwa Polri ini sudah gimana? Karena kenapa? Oknum yang berbuat, Pak. Contoh Bapak Jenderal Sigit. Jika memang Pak mau ditegakkan hukum, Pak, tegakkan semua, Pak. Baik itu mafia, tegakkan semua. Karena apa? Ada beberapa oknum yang di belakangnya para mafia. Oknum aparat, Pak. Contoh keras ini, Pak. Narkoba. Tidak mungkin, Pak, ada bandar-bandar, Pak. Atau mereka penjual-penjual, Pak. Kalau nggak di belakangnya, Pak. Karena kenapa? Ada, pernah saya dapat, saya dengar, saya lihat di media. Di belakangnya juga, Pak, ada oknum, Pak. Coba, Pak. Dites urin. Baik itu seluruh penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, TNI, maupun ASN atau PNS. Tes urin semua, Pak. Lihat semua. Apakah memang betul mereka semua negatif atau positif, Pak. Kacau. Dan tolong, Pak, berikan sanksi ke mereka oknum-oknum aparat jika ada menerima suap tentang narkoba. Selesaikan, habiskan, pecat kalau perlu. Itu tidak ada ampun, Pak. Itu pengkhianat. Pengkhianat kenapa, Pak? Bikin rusak generasi muda, Pak. Coba. Memang sih ada peraturan. Masyarakat yang menemukan contoh money politik, aparat-aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan, itu dilindungin, Pak. Dan betul-betul dilindungin. Mungkin banyak, Pak, para oknum anggota yang kedapatan membekingin salah satu bandar narkoba. Tapi masyarakat kadang takut, Pak, teriak, Pak. Takut teriak karena apa? Jangan sampai dibalikin. Jangan sampai dihantam balik. Dicarikan gimana? Minta maaf, bukan saya setuju, bukan saya gimana. Kasihan mereka, Pak. Apalagi kalau kulihat kayak di TV tuh, di media-media, baik media cetak, media elektronik. Banyak kan, Pak, kurir yang tangkap, Pak. Tapi belakangnya ini kuat. Karena siapa? Siapa yang di belakangnya dia? Gembong-gembongnya kuat, bandar-bandarnya kuat. Mereka kasih tumbal buat kurirnya, buat gimana. Kasihan loh. Apalagi sampai ada nangkap orang yang tidak bersalah. Karena kenapa dijebak. Kan banyak, Pak. Kacau. Tegakkanlah hukum, Pak, setegak-tegaknya. Ingat. Tegakkan hukum, Pak, setegak-tegaknya. Ya, kita kembali lagi dulu ke mudik ya. Sebentar kita kupas lagi tuh. Karena kenapa mungkin konten ini judulnya tentang mudik. Aturan kadang dibuat, tapi kalian juga yang langgar. Kalian juga yang menerobos aturan itu. Jadi sekarang masyarakat kadang ada yang pintar. Dalam arti kata pintarnya, mereka lewat jalan tikus lah,
apalah. Aduh, kacau nih. Coba dulu kita buka dulu berita-berita dulu ya. Coba kita buat dulu berita-berita, kita lihat dulu berita-berita. Apa yang lagi viral ini? Berita apa yang lagi viral nih? Baik itu di media sosial, media cetak maupun media elektronik. Yang lagi-lagi viral apa nih? Enggak, karena kenapa? Kadang masyarakat juga kadang sudah lincah. Tapi saya salut loh. Bukan saya support loh, tapi saya salut. Saya salutnya masyarakat ini yang menerobos, mengakalin para aparat. Sampai tembus lolos dia. Aduh, kacau. Nah, kita bacakan dulu ya berita. Ini dari mana ini beritanya nih? Jadi biar ndak hoax, ndak hoax, ndak bohong, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, ya kan? Kita kupas dari Kompas, tanggal 6 hari Kamis. Berlaku hari ini berikut larangan mudik Lebaran 2021 dan titik penyekatan di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa ya, kita kupas dulu Pulau Jawa. Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 untuk mencegah meningkatnya virus COVID-19 di masyarakat. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 16 sampai 17 2021. Sebelum pemerintah juga menerbitkan adendum yang mengatur aturan perjalanan yang dimulai 22 April lalu sampai 24 Mei 2021. Melansir kompas.com, Rabu, tanggal 5 bulan 5 2021, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa mudik lokal juga dilarang. Mudik lokal. Jangan dibiarkan terjadi. Mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki. Artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya, kata Doni melalui siaran kanal YouTube Pudalops BNPB Minggu tanggal 2 bulan 5 2021. Berikut aturan lengkap larangan mudik Lebaran 2021. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menjelaskan transportasi yang dilarang saat mudik yakni 1. Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. 2. Kendaraan bermotor persorangan dengan jenis motor penumpang, mobil bus, dan sepeda motor kendaraan pribadi. Tapi ada pengecualian. Pemerintah memberikan pengecualian bagi mereka yang memiliki keperluan mendesak. Pengecualian itu untuk perjalanan selama larangan mudik Lebaran 2021 meliput antara lain orang yang bekerja atau perjalanan dinas oleh ASN, pegawai BUMN, BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan dan cap basah.
kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil bersama satu orang pendamping, orang dengan kepentingan melahirkan dengan didampingi maksimal 2 orang, pelayanan kesehatan darurat. Sementara kendaraan yang mendapatkan pengecualian untuk melakukan perjalanan yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI atau Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah, mobil barang, dan tidak membawa penumpang. Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi. Kendaraan yang menyangkut repatriasi pekerja imigrasi Indonesia, WNI, pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pilek ini gara-gara mungkin semalam mandi malam kali ya, jadi kena pilek kita. Transportasi laut. Pemerintah tetap menyediakan layanan kapal laut untuk pekerja migran Indonesia yang perlu untuk segera kembali ke tanah air dalam kondisi mendesak. Akan tetapi, jika tidak ada keperluan mendesak, maka diimbau untuk tidak melakukan perjalanan. Ya, mungkin itu dulu kita coba kupas tadi ya. Ini tadi bilangnya harus ada izin, ya kan? Harus ada gimana. Tapi jangan sampai lagi nih. Ini cuman masukan, jangan sampai lagi nih para ASN, TNI Polri, ya kan? Mereka juga yang melanggar dilarang mudik kecuali karena tugas. Bisa saja, oke, memang dia membawa surat tugas, tapi membawa juga anggota keluarganya. Mana tahu ada yang berlaku seperti itu. Tolong dicegah juga, jadi biar rata. Peraturan dibuat seluruh rakyat Indonesia. Padahal lo kalau mau pingin lo pemerintah cerdas, bisa. Ini suatu masukan loh. Masukan buat mungkin masyarakat, dalam arti kata para supir, antar ke dalam provinsi. Masukan mereka, Pak. Kasihan, Pak. Kalian semua habisin semua pemasukannya, Pak. Karena kenapa melarang mudik, Pak? Itu. Terus pesawat-pesawat, kapal laut, itu pemasukan juga buat negara, Pak, sebenarnya, Pak. Tambah Pak sadarin. Terus mereka juga membayar pada saat tes antigen di bandara. Mereka juga kan bayar, Pak. Tapi jangan juga sampai tesnya lagi itu alat bekas, Pak. Itu yang perlu, Pak, dihabisin. Tapi minta maaf, saya kritik. Nggak mungkin saya rasa, Pak, mereka seberani itu menyalahgunakan jabatannya atau karirnya tanpa ada di belakangnya, Pak. Lumayan loh, Pak, pemasukannya, Pak. Aduh, kacau. Tolong, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, mana suara Anda, Pak? Kok dia membisu, Pak? Mungkin Bapak paling terdekat dari Presiden, dalam arti kata Bapak kan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan Bapak juga salah satu tokoh ulama bagi saudara-saudara Muslim, maupun tokoh
bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersuara Pak. Mungkin Bapak Presiden kita lagi hilaf, lagi mumet pikirannya kacau. Bapak kasih masukan Pak, bahwa Bapak Presiden tolong Pak, kebijakannya Pak direvisi lagi Pak. Terutama lagi buat anggota dewan lagi nih, anggota dewan juga ini. Aduh, sebagian aja yang berteriak. Ingat loh, mereka mudik ini, rindu kampung halamannya, rindu orang tuanya. Masa dilarang Pak? Sampai ada juga saya dengar ya, nggak tahu ini kalau beritanya ini hoax atau gimana atau masih simpang siur. Dilarang mudik, tapi wisata dibuka. Mampus juga nih Pak Menteri. Bapak Bang Sandiaga Uno, mana suaramu Pak? Mana suaramu Bang? Kalau memang tidak Pak, direvisi kembali jadi biar nggak ada isu-isu yang berkembang selama ini yang membuat masyarakat resah. Karena mungkin ada sebagian juga masyarakat yang memberitakan berita viral padahal nggak terjadi, ya kan? Kita sama-sama Pak mengkaji ulang Pak. Kita sama-sama Pak mengkritik Pak. Karena ingat, Bapak Menteri-Menteri, siapapun itu menterinya, Anda cuman pembantu presiden. Ingat itu ya, pembantu presiden. Anda juga tidak boleh semerta-merta membuat tekanan kepada para gubernur, para wali kota, dan para bupati. Apalagi Mendagri, Purnawirawan Jenderal TNI Tito Karnavian. Purnawirawan, sudah beliau itu? Belum kah tuh purnawirawannya? Tolong Pak, jangan juga Pak membuat Pak aturan. Ingat Pak, Bapak selaku menteri, bukan bawahannya Bapak itu gubernur, wali kota, atau bupati Pak. Bapak cuma pembantu presiden Pak. Jangan seenaknya Pak, membuat gimana. Bapak dipilih oleh presiden, tapi mereka dipilih oleh rakyat setempatnya Pak. Gubernur untuk wilayah setempatnya, pemilihan rakyat setempatnya. Wali kota rakyatnya, masyarakat setempatnya. Bupati masyarakatnya dan rakyatnya setempat. Baik itu setempat maupun pendatang yang domisili atau sudah ber-KTP di setempat itu. Ingat Pak Menteri, para menteri nih, baik itu Menteri Dalam Negeri, menteri-menteri yang lainnya lah, yang selalu membuat kebijakan dan peraturan ke daerah-daerah. Ingat, kalian bukan atasan mereka. Dan tolong juga bagi para seluruh gubernur yang ada di Republik ini, bagi seluruh wali kota yang ada di Republik ini, dan bagi seluruh bupati yang ada di Republik ini. Mana aturan kalian? Jangan selalu kalian jadikan dasar atau patokan peraturan pusat. Kalian kan juga punya peraturan. Contoh satu, Pergub, peraturan gubernur. Contoh dua, Perwali, peraturan wali kota. Dan ketiga, Pergub, peraturan bupati. Kalian buat, jangan aturan dari pusat kalian terapkan di daerah kalian. Tidak sama loh, masing-masing daerah beda kebijakan dan aturannya. Contoh satu, kebijakan di daerah Jawa jangan dibawa dengan kebijakan di daerah Kalimantan atau Sulawesi atau yang lainnya. Jangan. Mungkin juga terjadi seperti ini karena kenapa? Itu tekanan dari pusat. Harus ikut aturan pusat. Kalau enggak, kalian kena sanksi. Kalian gimana? Jangan takut para gubernur. Ingat,
para gubernur, para wali kota, dan para bupati. Kalian dipilih bukan dari menteri. Kalian dipilih bukan dari presiden. Tapi ingat, kalian dipilih dari rakyat setempatmu. Kadang kacau melihat kayak begini nih. Tidak berfungsi peraturan-peraturan kalian. Para pemimpin daerah. Kasihlah kebijakan. Sayangilah rakyatmu. Jangan buat rakyatmu menderita. Jangan buat rakyatmu sengsara. Kadang juga kesal melihat. Tapi ya, apa daya. Ya inilah kita ini. Cuma bisa menyuarakan. Tapi tolong, bagi oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan, jangan kalian lihat video ini, kalian ambil, kalian potong, kalian sebarkan bahwa penghujatan secara pribadi atau penyebaran isu, membuat kisru, membuat provokatif, propaganda. Jangan ya, ingat ya, saya begini pribadi sendiri, dan mungkin ada sebagian teman-teman yang sering menyuarakan, itu karena sayang sama pemerintah. Kami bukan bayaran. Saya pribadi ya, bukan bayaran. Dan kami tidak minta apa-apa. Kami cuma ingin minta, sejahterakanlah seluruh rakyat Indonesia. Sejahterakanlah seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia ini tidak begitu gimana. Indonesia kan kaya dengan hasil bumi. Baik itu tambang batu bara, minyak, beras, ikan, banyak kekayaan sebenarnya kita ini. Cuma ya, sebagian kelompok aja yang bikin kenyang. Apalagi mungkin sebagian kelompok yang sudah tidak berani protes, tidak berani mengkritik, takut. Jangan ada istilah masyarakat biasa. Masyarakat yang tidak punya apa-apa makin melarat. Tapi para pejabat malah bikin enak. Kacau. Kadang sih kita pingin bersuara, pingin teriak. Tapi itu kami turun ke jalan, demonstrasi. Kami kadang dibenturkan dengan aparat, disiram gas air mata, dibubarkan, dipaksa dibubarkan, dihantam. Kacau. Padahal mungkin bukan mereka yang berbuat, tapi ada oknum yang membuat suasana kisru, yang membuat pertikaian, yang membuat terjadi salah paham dengan aparat. Itu yang perlu dicari, dihajar. Jangan yang ngorasi, yang menyuarakan pendapatnya itu dan dianti-anti, turun kamu selesai, kamu hajar, kamu hajar. Jangan. Kacau. Simpel sih sebenarnya. Kalau kalian tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kalian tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Simpel kan? Masih banyak yang lain yang bisa jadi pemimpin. Khususnya buat anggota dewan nih. Nggak lagi anggota dewan lagi nih. Karena memang tempatnya memang aspirasi rakyat. Mana kalian? Kalian itu sebenarnya sebagai mengontrol kebijakan pemerintah, mereview kebijakan pemerintah, apakah layak, apakah pantas atau tidak. Jangan kalian sudah duduk di dewan, kalian lupa. Dulu kalian pada saat mencari suara, minta maaf saya bukan nih. Ada mungkin sebagian oknum yang manipolitik di lapangan. Ada juga mungkin sebagian oknum mencari suara. Dia sana sini kampanye. Kalau perlu ketuk rumah. Apalagi tahu, wah orang ini
eh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda perlu datangin nih. Baik itu tim suksesnya yang sukses, belum tentu juga pemilihannya yang dia pilih itu yang diselesaikan itu maju atau lolos, tapi ada juga yang lolos. Mereka sibuk mencari suara. Begitu naik, boro-boro menyuarakan suara rakyat. Pingin aja audiensi, surat audiensi masuk beberapa hari. Iya kalau beberapa hari, kalau beberapa minggu-minggu baru dilirik. Itu pun juga kalau ada bolak-balik kita ke sana melihat sampai di mana sih surat audiensi itu, apakah sudah sampai ketua DPR atau belum, kapan nih dipanggilnya, kapan nih gimana, belum tentu juga, karena ya mungkin kesibukannya, ataukah memang dia sudah tidak mendengar lagi suara rakyat. Ada loh sebagian kayak gitu. Oke, kali ini kita mungkin sampai di sini kali ya. Topik kali ini mengenai arus mudik. Ya, tolong aja lah. Bagi Bapak Presidenku, Bapak Presidenmu, Bapak Presiden kita semua, tolong Pak, dikaji ulang Pak kebijakan Bapak. Karena kenapa? Oke, mungkin Menteri Pak yang menerbitkan suatu aturan ke masing-masing pemerintah daerah. Tapi ingat Pak, Menteri itu pembantu Bapak, bawahan Bapak. Tolong Menteri juga ya, jangan senakmu ya membuat aturan, senak Anda membuat aturan ke pemerintah daerah. Kalian itu bukan atasannya. Nggak usah pemerintah daerah, nggak usah menteri. Presiden aja itu bukan atasannya gubernur. Memang betul dalam suatu gimana, karena presiden kan presiden Republik Indonesia, tapi mereka juga kan terpilih Pak. Mereka itu bukan terpilih karena presiden. Apalagi menteri. Menteri lu siapa? Lu cuma pembantu presiden aja. Senak membuat kayak gitu. Coba kamu duduk, kamu sebagai masyarakat biasa, siapa yang pandang kamu? Nggak ada yang pandang kamu. Mungkin sekelompok aja yang pandang kamu kalau jadi masyarakat biasa. Cuma Anda menteri aja, Anda dihargain. Ingat itu. Ya, bagi menteri-menteri, jangan senaknya Anda mengeluarkan kebijakan atau peraturan. Anda bukan siapa-siapa. Kalau Anda sudah tidak menjabat, Anda bukan siapa-siapa lagi. Anda masyarakat juga nantinya. Dan tidak menutup kemungkinan. Nih, saya buka ya. Minta maaf, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, mana Bapak yang dulu yang saya kenal? Kritik dan kebijakan pemerintah. Sekarang kok diam Pak, membisu. Apakah karena Bapak duduk di menteri Pak, di dalam satu kabinet Pak, kalian diam? Tolong juga Bapak Presidenku, sebelum saya akhirin video ini, sekali lagi saya kasih kritikan atau masukan, entah ini bermanfaat, semoga bermanfaat lah, dan semoga bisa lah. Tolong Pak, jika terjadi reshuffle Pak, di kemudian hari Pak, coba Bapak memilih para menteri Bapak yang sering protes, yang sering kritik, Bapak angkat Pak. Jangan yang nurut-nurut aja, istilahnya ABS, asal Bapak senang. Semua bisa begitu Pak, tapi minta maaf Pak, nggak semuanya loh ya. Kalau manusia Pak yang punya prinsip Pak, tetap, entahlah kalau manusia yang penjilat, dalam arti kata jilat karena jabatan, jilat karena pangkat, jilat karena keuangan, mereka sudah tidak punya harga diri lagi orang kayak gitu. Ya karena mungkin mereka pikir ya kan, uang adalah segala-galanya. Tapi minta maaf, manusia yang punya prinsip, itu uang bukan segala-galanya. Walaupun duit itu, rupiah itu dibutuhkan, tapi bukan segala-galanya. Segala-galanya itu prinsip.
prinsip hidup. Prinsip hidup. Kadang juga mau ya kayak liatnya. Tapi ya, semoga video ini viral. Sebarkan sana sini. Biar menjadi suatu masukan buat kita. Acuan buat kita. Renungan buat kita bersama. Bersama ya. Bersama seluruh rakyat Indonesia. Kalian jangan takut bersuara. Bersuara demi kebaikan. Bersuara demi kebenaran. Bersuara demi keadilan. Dan bersuara bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu video saya ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.